warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat ini guna mengikuti salah satu kegiatan saya, salah satu kegiatan PKG, yakni memaparkan rencana tindak lanjut, yakni pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan gerak, yakni pada permainan bola voli. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa meluangkan waktunya mendengarkan dan menyimak apa yang akan saya paparkan mengenai pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi sebelum lanjut saya akan menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi pelaksanaan pembelajaran proyek ini. Jadi model pendidikan ini adalah model pendidikan gerak, yang mana merupakan tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan seluruh tahapan usia dan perkembangan anak, termasuk pada jenjang SD, ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa di sekolah sekarang ada 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA. Nah, pendidikan gerak ini juga dilaksanakan pada pendidikan sekolah dasar. Nah, pendidikan gerak ini termasuk juga dalam permainan bola voli. Nah, melalui permainan bola voli ini diselenggarakan dalam model project based learning, peserta didik dapat mengkomunikasikan gerak mereka dengan guru dan peserta didik lain hingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan untuk semua peserta didik. Selanjutnya ada tujuan program. Jadi program ini bertujuan yang pertama adalah bagaimana saya sebagai seorang guru PJOK dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan. Jadi saya tahu kalau di sekolah ini anak-anak menikmati permainan bola voli seperti yang ibu bapak ketahui. Selanjutnya ada tujuan yang kedua adalah penerapan teknik dasar dalam permainan bola voli secara berkelompok oleh peserta didik. Selanjutnya tujuan program yang ketiga adalah meningkatkan keaktifan dan kerjasama peserta didik dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Kita ketahui dalam permainan bola voli itu berbentuk tim Bapak Ibu, apalagi dalam bentuk pertandingannya. Kemudian tujuan yang keempat, bagaimana mereka mengembangkan sikap sportivitas dan rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik. Jadi bagaimana ketika mereka melakukan gerak dalam permainan bola voli, mereka tahu tanggung jawabnya, bagaimana posisi toser, tanggung jawabnya di lapangan, bagaimana tanggung jawabnya ketika menjadi kapten ataupun menjadi pertahanan di sayap kiri dan sayap kanan. Nah, tujuan program yang terakhir adalah memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan olahraga secara mandiri. Ya, lanjut. Selanjutnya capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi capaiannya yang pertama adalah siswa dapat di slide. Jadi untuk capaian dan langkah-langkah hasilnya ini terbagi menjadi 3. Ada capaian, ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah hasilnya. Jadi capaian pertama adalah ada kendala teknis tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Jadi di capaian ada 2, kemudian langkah-langkahnya ini terbagi menjadi 4 dan hasilnya juga ada 2. Di slide keempat. Terima kasih Pak Sandi. Jadi di capaiannya yang pertama, siswa dapat menerapkan
pengetahuan tentang teknik dasar, aturan dan strategi permainan bola voli dalam proyek. Ya, kemudian capaian yang kedua, siswa mampu merancang program latihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi siswa sendiri yang nanti sebentar akan menentukan bentuk latihannya, apakah berupa bentuk tim, di mana tim bentuk lingkaran, kemudian mengumpan bola kepada teman, atau berbaris berjajar. Jadi mereka sendiri yang akan menentukan bentuk latihan mereka. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama ada peluncuran proyek. Jadi di sini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itulah yang merancang bagaimana bentuk latihan mereka. Jadi diusahakan dalam setiap kelompok berbeda bentuk latihannya. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi. Jadi murid akan melakukan, setelah dibentuk kelompok, mereka akan mengeksplorasi dan mencari bentuk-bentuk latihan yang akan mereka buat melalui YouTube. Jadi mereka juga akan menggunakan handphone atau laptop. Ya, setelah itu yang ketiga langkahnya pengembangan dan umpan balik. Jadi di sini mereka akan merancang program latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Lalu kita guru akan memberikan umpan balik kepada peserta didik kita, apakah proyek bentuk latihan mereka sesuai, apakah aman untuk seluruh teman-teman mereka atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir presentasi. Jadi murid akan melakukan presentasi di depan teman-teman mereka. Ya, jadi kelompok yang telah dibentuk tadi akan masing-masing mempresentasikan bentuk latihan mereka. Nah, hasilnya setelah melakukan langkah-langkah yang tadi, yang pertama, kita mengharapkan siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang permainan dan mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam bentuk gerak dasar atau bentuk latihan. Selanjutnya, hasilnya adalah bentuk latihan atau variasi permainan yang dikembangkan dan dapat digunakan dalam konteks pembelajaran di sekolah. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya, jadi struktur program dan minat dalam komunitas belajar. Inilah mengapa saya mengumpulkan Bapak dan Ibu, karena dalam proyek ini bukan hanya guru PJOK yang berperan, tapi saya meminta bantuan dan kontribusi dari Bapak Ibu mengenai tenaga. Ya, jadi kita akan memiliki peran Bapak Ibu. Jadi yang pertama, struktur programnya ada fase persiapan terbagi menjadi dua, yakni perencanaan dan desain program, kemudian pengembangan materi. Selanjutnya tahap kedua, fase implementasi, nanti akan pelaksanaan proyek dan kegiatan komunitas. Jadi ini maksudnya kegiatan kombel, komunitas belajar sekolah. Ya. Selanjutnya tahap terakhir adalah fase evaluasi dan refleksi. Jadi kita nanti akan mengevaluasi program ini apakah sudah berhasil atau tidak, dan tentu saja laporan dan dokumentasinya. Iya. Nah, mitra yang di sini berperan adalah, yang pertama adalah mitra dalam komunitas belajar, antara lain Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sabri sebagai penanggung jawab, kemudian guru PJOK dan rekan sejawat, yakni kita Bapak Ibu wali kelas sebagai fasilitator, kemudian murid sebagai pelaksana kegiatan. Ya. Selanjutnya yakni pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, pernyataan yang dimaksud di sini adalah aset-aset apa yang kita miliki di sekolah dan bisa kita pergunakan aset ini. Ya. Jadi ada 7 aset di sekolah sebenarnya, namun yang saya paparkan adalah hanya aset-aset yang kita gunakan dalam proyek ini. Jadi aset yang pertama yakni aset manusia, di mana aset manusia tentu saja adalah kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Kemudian murid itu sendiri, di mana kita tahu setiap murid pasti memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian ada aset fisik. Seperti kita tahu, aset fisik ini berupa sarana dan prasarana. Sekolah kita memiliki alhamdulillah lapangan yang luas, kelas yang memadai, dan perlengkapan olahraga juga yang memadai dan kondusif untuk bisa dipergunakan. Kemudian ada aset lain. Aset lain yang pertama yakni aset politik, bagaimana kebijaksanaan sekolah. Terus aset sosial, keturunan dan persatuan warga sekolah, dan yang terakhir adalah aset lingkungan, di mana lingkungannya itu kondusif, bersih dan sehat. Iya, lanjut. Di sini setelah kita sudah melakukan program, ada rencana evaluasi. Jadi bagaimana kita mengevaluasi nantinya kegiatan ini? Rencana evaluasinya yakni melalui program pembelajaran yang berbasis proyek dengan model pembelajaran gerak permainan bola voli perlu dirancang dengan cermat agar mengumpulkan data yang komprehensif tentang efektivitas programnya. Jadi datanya diusahakan mendukung nanti pelaksanaan programnya, apakah aman untuk siswa dan tetap lancar selama pelaksanaannya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi sumber informasi yakni dari murid, guru, staf, serta anggota komunitas. Nah, evaluasi selama proses, baik rancangan, implementasi, dan evaluasi hasil proyek. Evaluasi selama proses akan diberikan oleh guru kepada peserta didik. Jadi saya nanti berperan dalam memberikan evaluasi, memberikan masukan kepada anak-anak apakah proyeknya ini atau latihannya nanti aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus evaluasi hasil proyek akan diberikan oleh guru kepada siswa untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, lanjut Pak. Nah, slide selanjutnya adalah apa kemungkinan tantangan dan solusi yang bisa kita laksanakan. Jadi untuk kemungkinan tantangannya yang pertama adalah dari di slide ini Pak, yang berwarna putih itu adalah kemungkinan tantangan, yang berwarna pink adalah solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini. Kemungkinan tantangan yang pertama adalah konsistensi pelaksanaan program. Jadi bagaimana program ini dapat selesai step by step. Solusinya adalah mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK. Jadi pelaksanaannya ini saya laksanakan pada pembelajaran, proses pembelajaran. Tantangan yang kedua yakni keterlibatan aktif murid dalam program. Jadi solusinya adalah melakukan pendekatan personal dengan memberikan motivasi. Jadi ada pendekatan khusus kepada mungkin anak-anak yang malas atau malu-malu tidak mau melakukan gerakan, kita melakukan pendekatan personal. Selanjutnya ada konsistensi pengawasan program dan penerapan pasca program. Jadi solusinya menetapkan jadwal, evaluasi rutin, dan memantau kemajuan. Terakhir, bagaimana komitmen murid dan guru dalam pelaksanaan program. Jadi solusinya adalah membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah, saya kira itu saja mungkin yang saya paparkan mengenai rancangan saya. Saya serahkan kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya atau kurang jelas mengenai rancangan proyek pembelajaran berbasis based learning ini. Jadi silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Ria Andriani selaku
guru pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi adapun yang telah dipaparkan di atas mengenai materinya tadi, bahwa bagaimana mampu dilaksanakan tentang program ini. Jadi saya kira saya sedikit punya pertanyaan dan mohon segera supaya bisa dijelaskan pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya itu kapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah Anda rancang ini? Jadi mohon penjelasan pelaksanaannya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu ini ya, atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya lupa tadi menjelaskan kapan pelaksanaannya. Setelah melakukan diskusi dengan Kakak Fasil, jadi sebelum ini kami sudah ceritanya pemantapan materi sebelum pemaparan di depan Ibu Bapak. Jadi setelah diskusi, insya Allah dilaksanakan pada minggu keempat bulan November. Jadi masih dalam proses pembelajaran. Ya, jadi insya Allah saya laksanakan di kelas 6. Jadi kelas 6 itu pelaksanaannya hari Sabtu pagi pada minggu keempat rencananya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Oh ya, Pak Sandi, terima kasih Pak Sandi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini setelah saya menyimak tentang model pembelajaran pendidikan negara, muncul pertanyaan, yaitu apa produk yang akan dihasilkan dari model pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat baik dan saya akan jawab. Produk ini rencananya rencana pembelajaran ini akan menghasilkan produk. Ya, seperti kita tahu bahwa pembelajaran problem based learning atau project based learning ini akan menghasilkan produk. Jadi ada produk yang pertama yaitu produk bentuk latihan. Ini bentuk latihan bisa dilihat secara langsung. Kemudian produk yang kedua yaitu nanti anak-anak akan membuat laporan bentuk laporan kegiatan, laporan bentuk latihan dalam secara kertas. Mereka akan melaporkan bentuk latihan dalam secara kertas. Kemudian produknya itu mereka akan membuat video tutorial. Inilah kegunaan HP nantinya. Mereka akan memvideo bentuk latihan mereka. Jadi ada 3 produk. Pertama gerakan, kedua laporan, yang terakhir video tutorial. Ya, seperti itu. Kira itu Bapak Ibu. Tutup. Mungkin masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Tidak ada nih. Mungkin tadi untuk lebih lanjutnya kalau dalam pelaksanaan
program ini ada yang kurang dipahami, tentu saja saya akan meluangkan waktu untuk menjelaskan lebih detail lagi. Untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya mendengarkan pemaparan saya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan lancar dan hasilnya juga memuaskan kita sebagai guru dan untuk lebih baik untuk anak-anak. Sekian. Ya, tes. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mencerahkan dari teman-teman ini mudah-mudahan memudahkan proses pelaksanaan program ini. Jadi semoga produk nantinya akan bisa dibuatkan dan mendatangkan manfaat baik untuk kita peserta guru maupun lebih ke anak-anak dalam hal meningkatkan kesehatan mereka dan tentu saja untuk motorik mereka. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.